warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya YouTuber Low Cost dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke teman-teman semuanya, hari ini seperti biasa bergerilya. Kita main-main ke kandangnya sang juara juga di seleksi tingkat kabupaten kemarin pada tanggal 1 November 2020 di lapangan RP Mohnur atau yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan adalah lapangan skep. Nah sekarang ini saya sedang ada di kandang Bintang 9 kemarin di tingkat kabupaten, seleksi tingkat kabupaten. Tim ini menjuarai juara 3 golongan atas. Pemiliknya adalah yang dikenal kalau di lapangan sering dipanggil Siapakah? 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 Kita saksikan. Awas, awas, awas. Putih, hitam, merah. Putih, hitam, merah. Moncong putih, setan balap Bintang 9. Moncong putih akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Pius berkenaan dengan persiapan Piala Presiden yang sebentar lagi akan terlaksana, insya Allah kalau tidak ada penundaan, yaitu pada tanggal 21 November 2020 di lapangan Priok di Kecamatan Ketapang di Kabupaten Sampang. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesiapan tim dari Bintang 9 ini. Nah, kebetulan tuh di belakang saya adalah gacuan-gacuannya, jagoan-jagoan dari Abayus atau Papius. Nah, seperti apa obrolan kami? Nah, sambil lalu nonton obrolan YouTuber Low Cost dengan Papius, jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan malu-malu dan juga bagi yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas jangan dah, jangan. Cuman saya doakan semoga nanti belakang hari akan ikhlas. Begitu. Jangan lupa pencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Yuk kita saksikan, tengok, simak baik-baik obrolan YouTuber Low Cost dengan Papius, sang juara 3 golongan atas tim Bintang 9 di Kecamatan Tanah Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya tadi, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Papius, si pemilik Bintang 9 yang kemarin juara 3 golongan atas di seleksi Kabupaten Bangkalan. Kemarin waktu itu seperti yang saya katakan tadi pada tanggal 1 November 2020 di lapangan Raden Panji Mohnur atau yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan adalah lapangan skep. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Pak Pius yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol berkenaan dengan persiapan Bintang 9 untuk berlaga di Piala Presiden. Insya Allah kalau tidak ada penundaan, yaitu tanggal 21 November 2020 di lapangan Priok di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Yuk, tidak usah lama-lama, kita ajak ngobrol-ngobrol Abayus yang dikenal di lapangan itu Papius kalau sering dipanggil oleh sang MC kondang Mas Roy. Oke, nah ini Papius nih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak? Sehat ya? Sehat. Abah, perasaannya gimana nih Mbak? Juara 3 golongan atas kemarin Mbak. Ya, kita sebagai teman-teman dan anak-anak itu sangat bersyukur sekali.
bisa berlaga di Piala Presiden. Oh gitu Pak ya. Karena persaingannya sangat ketat sekali untuk masuk ke Piala Presiden. Sangat ketat sekali Pak ya. Nah Abah, mohon maaf, nanti suaranya lebih dikerasin lagi Pak ya. Oke. Nah ini Pak, sebelum masuk ke pertanyaan inti Pak, kemarin waktu di lapangan itu Abah Yus ini nyangka nggak bakal masuk di Piala Presiden nih Pak? Semuanya itu kemarin itu kayaknya semua optimis untuk masuk di Piala Presiden. Cuman rezekinya aja yang berbeda. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, sekonnya Bintang 9 kemarin, jagoannya yang berlaga di Kabupaten Bangkalan kemarin tanggal 1 November itu Pak, itu sekonnya stabil atau agak naik turun atau mungkin lebih baik setelah menjelang finish Pak? Oh enggak, kalau sekon insya Allah kemarin stabil. Cuman karena rezeki aja. Oh Rezekinya gitu. kita di nomor 3 ya kita syukuri. Iya sih, memang betul Mas Bro. Jangankan untuk apa ya, masuk ke Piala Presiden aja luar biasa nih Pak ya. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Menurut Abah sendiri gimana? Luar biasa atau enggak nih Pak? Sudah sangat luar biasa. Kerja keras anak-anak itu Heeh. sangat-sangat saya apresiasi. Oh gitu Pak ya. Nah ini Pak, kemarin musuh terberat sebelum apa ya Pak ya? Sebelum di lomba di ajang piala apa namanya, seleksi kabupaten. Sebelum di lomba menurut Abah itu musuh terberat siapa kemarin yang sempat waduh, ini saya ketemu sama ini akan bakal ketemu ini nih. Kalau boleh tahu nih Pak, kan udah selesai nih Pak. Gimana Pak? Kalau semuanya itu sama-sama berat. Cuman ya di Kabupaten Bangkalan ada beberapa sapi yang perlu kita waspadai. Waktu itu siapa nih Pak? Kalau boleh tahu. Ada Buloke, anak selor. Anak selor. Itu ada GRT. GRT, oke. Terus ada setan balap. Setan balap. Ternyata yang diwaspadai masuk semua ternyata. Nah, masuk semua. Ah. Masuk moncong putih. Termasuk moncong putih. Wah, oke. Nah ini apa? Membicarakan masalah persiapan, karena pembahasan intinya pada hari ini, Ya. saya bukan gerebek kandang, hanya mau menanyakan persiapannya Pak Pius atau Abah Yus ini terhadap gacuannya untuk menghadapi Piala Presiden nanti di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang nih Pak, tanggal 15 November. Itu apa? 21 ya, 21 November. Itu apa aja sih persiapannya Pak untuk gacuannya, jagoannya nih? Persiapannya kita hanya ya perawatannya harus intens. Ya rutin jamunya walaupun sedikit asal rutin. Oh gitu, walaupun sedikit asal rutin gitu Pak ya. Untuk masalah fisik Pak, masalah fisik nih, fisik dari jagoannya apa? Apakah ditambah atau bagaimana nih Pak? Ini kan kurang berapa hari ya? Anggaplah beberapa hari lagi nih, fisiknya gimana Pak? Fisik kita hanya ngetren 1 kali lagi Oh, 1 kali lagi ngetren. untuk menjaga kebugaran sapi. Kalau kayak jalan gitu loh Pak, apa keliling atau apa gitu, ada nggak Pak tiap harinya? Honda itu kalau jalan dibawa jalan itu ya 4 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali dibawa jalan. Ya dibawa jalan itu. Jadi kalau ngetren tinggal 1 kali Satu lagi kali, nih. ya. Latihan kayak di karapan sapi 1 kali lagi Pak. Habis itu istirahat ya. Sudah itu istirahat. Istirahat. Hanya jaga stamina aja itu. Oh gitu. Nah ini Pak, pertanyaan inti nih Pak. Pertanyaan inti teman-teman. Seperti biasa, setiap tim pasti memantau dan mengamati pergerakan calon-calon pesaingnya atau calon-calon rivalnya di lapangan nanti. Abah sudah mantau belum Pak selama ini? Ya sudah mantau, sudah mantau. Sudah. Baik, tinggal Sumenep aja ini yang belum kita pantau. Oh ini berarti mau dipantau nih Sumenep ya? Nah, kalau yang 3 kabupaten sudah kayaknya terpantau ini. sudah terpantau. Tinggal Sumenep yang belum terpantau. Oke lah. Anggap yang sudah terpantau nih, Pak. Kalau yang Sumenep dikira-kira aja nanti. Atau kali aja masuk. Pertanyaan inti nih, Pak. Pertanyaan inti. Dijawab silakan, tidak dijawab. Tapi kalau boleh dijawab ya, Pak. Iya, Ya, Pak aja ya. jawab lah. Siapakah yang perlu diwaspadai oleh tim Bintang 9? Dan nanti kenapa kok milih kok milih tim ini gitu loh?
Enggak semuanya kan berat itu, berpotensi untuk juara. Betul. Cuman ya ada beberapa yang sangat kita perhatikan. Kayak Jetmatic tuan rumah. Oke. Tuan rumah kan pasti on fire kan gitu. Betul di tanah sendiri ya. Oke, Jetmatic. Terus apa ada lagi, Pak? Cumi asam manis dari Big Boss. Perlu diwaspadai juga nih. Hajar Bos. Iya. Itu diwaspadai oleh apa? Iya. Oke. Terus selain Hajar Bos ada lagi nggak, Pak? Nah, terus ada satu lagi itu Moncong Putih. Abah Baidi ya. Nah, ngomongin satu persatu nih. Kalau cumi asam manis deh dulu. Cumi asam manis yang perlu diwaspadai apa sih, Pak? Yang perlu diwaspadai oleh Abah sendiri. Kenapa pasti ada alasan ya, Pak ya? Kalau cumi asam manis ini memang stabilnya larinya itu yang perlu kita waspadai. Oh, stabilnya. Oke. Dan kecepatan lari itu memang stabil ya. Dari awal sampai akhir ya segitu stabil. Jadi kalau stabil ini susah untuk diprediksi. Ya. Susah. Kan kalau naik turun kan bisa diprediksi. Oh iya benar. Kalau stabil kecepatannya ya ini perlu diwaspadai ini. Nah, kalau Jetmatic? Jetmatic kemarin kan sekonnya terbaik kan gitu. Nah, jadi sangat diwaspadai. Tuh untuk Jetmatic sangat diwaspadai, sangat ya Pak ya. Nah, kalau yang tadi kan satu kabupaten nih sama Moncong Putih. Nah ini kalau Moncong Putih alasannya apa, Pak? Kalau Moncong Putih ini apa ya? Kalau Moncong Putih ini apa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Pak? Nggak bisa ngomong saya kalau Moncong Putih. Kenapa, Pak? Apa karena satu kabupaten atau karena mungkin satu kabupaten? Oh, satu kabupaten. Nah, memang sapinya memang perlu kita waspadai. Tetap perlu diperhitungkan ya, Pak ya. Enggak. Terus apa lagi tadi? Bahkan ada 4 tuh. Ya, Hajar Bos. Nah, Hajar Bos nih kenapa, Pak? Apa juga stabil karena atau tahun ke tahun Hajar Bos ini selalu ngirim ke Piala Presiden. Oh, nggak pernah absen? Iya. Oh, gitu. Nah, sebenarnya tadi pertanyaan terakhir, ini terakhir lagi. Kalau sering terakhir banyak juga nih lama-lama, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Nggak tahu nih, bukan terakhir ya, mungkin takut ada pertanyaan yang lain. Kalau tim Bintang 9 ini sudah berapa kali berlaga di Piala Presiden, Pak? Kita kan pendatang baru kan. Oh, Bintang 9 nih, ini mungkin baru pertama nih? Enggak. 4 tahun kita melihara Harapan Sakti. Enggak, maksudnya yang ikut berlaga di Piala Presiden? 2 kali. Oh, 2 kali. Yang pertama di mana, Pak? 2018. Berarti 2019 absen ya kemarin ya. 2020 tampil lagi. Nah, harapannya, Pak, juara 2 apa juara 1, Pak? Ya, harapannya insyaallah juara 1. Harapannya nih, Pak, kan harus optimis nih, Pak. Optimis. Harapannya juara 1 atas apa bawah, Pak? Atas ya. Jadi cuman harus diwaspadai yang 4 tadi. Ya. Nah, ini, Pak, pertanyaan terakhir lagi, Pak, kalau boleh dijawab. Untuk mengantisipasi kestabilan, kecepatan dari cumi asam manis, terus JM ini sering bikin kejutan, terus yang Moncong Putih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kemudian Hajar Bos makin setiap tahun dia selalu hadir tim ini. Nah, mengantisipasinya apa dari tim Bintang 9 nih, Pak? Apa doanya diperbanyak? Kalau masalah doa kita semua berdoa. Pasti ya, Pak ya. Yang penting kita sudah maksimal untuk ngerawat sapi. Oh gitu. Oke. Siap. Urusan rezeki ya yang kuasa ya. Oke. Abah Yus boleh berencana, tapi yang menentukan kan Allah nanti. Apakah nanti Bintang 9 diizinkan naik podium atau tidak, kembalikan ke Allah. Yang penting Abah Yus dan beserta tim dan keluarga kan sudah berusaha nih, Pak. Sudah berusaha dari jamu, menjaga kesehatan jagoannya, terus mengamati termasuk usaha nih, Pak. Mengamati pergerakan musuh ini. Iya kan, Pak ya? Kan musuh di lapangan, Pak. Yang bisa jadi kuda hitam ini nanti GRT. Gimana, Pak? Yang bisa jadi kuda hitam di Piala Presiden GRT nanti. Ini prediksi Abah ya? Iya. Abayus. Wah, ini ada prediksi dari Abayus yang bakal menjadi kuda hitam
itu adalah GRT, Gagak Rimang. Ya. Oh gitu. Sering bikin kejutan nih Pak ya? Ya. Oke. Oke Bayus, terima kasih atas obrolan hangatnya pada hari ini. Terima kasih banyak dan semoga saya doakan yang terbaik buat tim Bintang 9 perwakilan dari Kabupaten Bangkalan. Oh iya Bayus, boleh dipegang pialanya Pak Bayus? Mohon maaf. Begini Bayus. Ini pialanya teman-teman yang didapat kemarin dari Bayus. Oke, mantap Bayus. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Bayus atas waktunya. Semoga sukses buat tim Bintang 9. Berangkat selamat, pulang selamat dan bisa membawa trofi tata tertinggi di pesta rakyat yang ditunggu-tunggu ini setiap tahunnya. Amin. Well, itu aja teman-teman obrolan hangat saya dengan Abayus, pemilik dari Bintang 9 di Kecamatan Tanah Merah sebagai perwakilan dari Kabupaten Bangkalan untuk berlaga di Piala Presiden tanggal 21 November 2020 nanti di Kecamatan Ketapang, Lapangan Priok. Semoga tim ini akan terwujud apa yang diharapkan selama ini. Itulah teman-teman, jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa teman-teman untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, jangan lupa untuk dipencet. Kenapa? Kalau lupa, teman-teman sudah dipastikan akan ketinggalan berita-berita terupdate di channel YouTube Ian Blue 78. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah Bayus. Diamati, diawasi. Bye.